juga Bapak. Yang pertama saya sampaikan supaya Ibu lebih jelas, nama saya Pak Saibir, Pak ya. Saya jadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semuanya ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan yang kedua, saya akan izinkan untuk Bapak atau Ibu dengan cara-cara tertentu nih yang kita sepakati ya Bu ya. Jadi kalau Ibu atau Bapak duluan yang berbicara, kita dengarkan dulu. Terus yang kedua, jangan menggunakan emosi. Kita santai saja terbuka karena kita harus ingat bahwa Bapak atau Ibu itu di sini sudah 13 tahun ini menikah ya. Jadi tolong selesaikan secara baik, secara dingin, karena sama-sama tadi Bapak Ibu mengatakan Ibu Muslim, Bapak Muslim, kita bermunajat aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi saya akan berikan, mau ke siapa dulu nih yang mau disampaikan ke saya unek-uneknya, ke Bapak atau ke Ibu silahkan. Saya dulu mungkin Pak. Nah silahkan Pak ya, ke Ibu dulu katanya. Iya, saya Ibu Romlah Pak. Betul. Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak beberapa waktu yang lalu, kalau saya ini memang ingin sekali dan sudah tidak ada kecocokan dengan Bapak Ajat. Betul. Kalau saya pengen berpisah atau lebih jelasnya saya ingin bercerai. Betul. Karena saya sudah begitu lama untuk mengambil keputusan seperti ini. Karena Bapak tidak berubah-berubah Pak gitu. Jadi saya pengen kalau Bapak ini sudah pernah saya kasih ultimatum seperti itu, kalau tidak akan berubah, ya saya akan mengambil jalan perceraian. Sampai saat ini nggak ada niat Bapak untuk berubah. Jadi seperti saya sampaikan kepada Bapak, walaupun saya sudah punya anak banyak nih Pak, ya tapi saya sudah tidak tahan lagi karena Bapak selalu berselingkuh dan berselingkuh. Jadi saya sudah cukup untuk selesai rumah tangga ini seperti itu Pak. Oh begitu. Nah ini Ibu sudah menyampaikan nih Pak. Ya, tolong Bapak tanggapi juga dengan santai ya Bu ya. Tidak ada masalah yang tidak selesai Bu. Insya Allah semuanya ada penyelesaian. Tapi yang utama ini karena masing-masing kan membawa keinginan masing-masing ke tempat kami. Jadi akan saya tanggapi dulu Pak. Ya. Bapak saran Bapak yang Bapak akan sampaikan Pak. Ibu untuk santai dulu ya Bu ya. Menurut saya sih Pak, mohon izin, kalau saya mau sampai kapanpun saya tidak mau cerai karena satu prosesnya saya melihat anak-anak dan saya tidak ada niat untuk selama perkawinan saya sama Ibu Romlah, betul, saya tetap mempertahankan sampai dimanapun. betul. Nah jadi pada intinya Bapak ini Bu ya tidak mau untuk melepas Ibu, gitu ya Pak ya. Ibu sendiri ingin berpisah dengan Bapak, kan begitu ya. Kami terima ini kedua-dua saran dari Bapak juga Ibu ya. Hanya saya mengingatkan karena saya sebagai mediator, alangkah baiknya tolong yang pertama, gitu ya, saling mengingat masa kebaikannya. Jadi kalau dari sekian tahun yang Ibu sampaikan tadi sudah pernikahan hanya sedikit permasalahan ataupun itu dianggap besar oleh Ibu yang Ibu sampaikan tadi, pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah saya juga kembalikan kepada Bapak karena tadi Bapak menyampaikan saya tidak mau, Ibu mau. Nah apa langkah Ibu? Karena tadi saya mendengar bahwa Bapak ini tidak mau berpisah dengan Ibu. Saya tidak akan langsung untuk menjustis Ibu atau menjustis Bapak hari ini harus tuntas, tidak. Jadi hanya saya mengingatkan bahwa pernikahan yang terbaik itu adalah ya saya harus katakan dengan kerukunan, kenyamanan yang utama juga harus mengingat keturunan kita, gitu ya Bu ya. Juga ke Bapak nih Pak sampaikan. Jadi kalau Bapak mempunyai kesalahan yang Ibu tadi sampaikan atau sebaliknya Ibu juga punya kesalahan kepada Bapak, karena manusia tidak ada yang sempurna hidup di dunia ini. Jadi kita lebih bagus mengoreksi, saran saya terbaik dari saya, karena kita harus mengingat bahwa keturunan ini harus kita jaga. Bagaimana nanti masa depannya? Memang semua Allah yang mengatur, tapi alangkah baiknya
dengan mediator ini semuanya saling terbuka, bisa kita selesaikan. Tapi yang saya katakan di sini, karena memang saya mengingatkan juga dari mulai pihak ketiga, ini juga ada pengaruh terkadang-kadang terhadap diri kita dalam keadaan panas. Iya Pak, udah nggak nyaman Pak, udah nggak nyaman, sering berselisih, sering bertengkar. Jadi kadang nggak rukun sudah di depan anak-anak gitu Pak. Jadi saya udah nggak udah untuk apalah gitu Pak. Jadi teruskan juga gitu. Nah itu ya Pak ya. Apa lagi ingin Bapak lagi nih Pak? Artinya saya sudah berjanji dalam arti ini mungkin kehilafan saya dan terus apa yang perbuatan saya lakukan terhadap suatu pengkhianatan terhadap istri saya Betul. gitu. Tetapi saya sudah berjanji untuk tidak akan mengulangi hal ini kedua kali. Betul. Ini saya hanya memberikan saran saja kepada kedua belah pihak ya Bu ya, karena saya tidak memihak ke ibu, saya tidak memihak ke bapak. Coba saya di posisi yang betul-betul penengah di sini. Ya, saya penengah di sini. Yang pertama ini coba kalau dalam keadaan seperti ini. Kan sekarang bapak tadi bicara atau ibu bicara kepada saya sudah ketidaknyamanan, ketidakcocokan. Coba ibu, bapak sementara ini masih tinggal di rumah ibu juga? Saya sudah tinggal di rumah orang tua. Orang tua. Bapak tinggal di rumah. Di rumah. Berarti anak-anak ibu bawa ke Iya. orang tua ya. Nah, coba saling mendinginkan dulu lah. Saling mendinginkan dulu kedua belah pihak ini. Berpikir lebih jernih ke depan. Jadi kalau nanti sudah titik temu akhir gitu. Karena saya tidak akan memberikan satu kali pertemuan ini Bu. Kan kekuasaan itu hanya milik Allah nih. Bisa berbicara. Jadi ayo kita bermunajatlah kepada Allah bahwa masalah ini tidak ada yang tidak mungkin selesai. Insya Allah dengan semuanya dengan tuntas. Jadi ibu nanti misalkan mau aktif ya, bisa aktif ke saya, bertelepon silahkan. Bapak juga silahkan. Nanti saya akan temukan lagi nih insya Allah nih Pak ya. Khususnya untuk minggu depan ibu, jadi ibu bisa berpikir di rumah, bapak juga bisa berpikir dengan lebih jernih. Hanya saran terbaik gitu, saran terbaik. Tolong dipikir ke kedua belah pihak ini, seperti itu Bu. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Gini Pak, masalahnya ya bukan berarti saya itu tidak ingin kembali. Cuma dari pihak Pak Ajat itu nggak ada keseriusan untuk bahwa dia akan berubah atau dia akan tidak mengulangi perbuatannya kembali gitu Pak. Soalnya saya juga capek Pak gitu kalau setiap hari bertengkar terus kayak gitu depan orang tua, depan anak-anak, kadang depan tetangga, kan saya juga nggak enak Pak. Kayak sudah jadi musuh kita itu Pak gitu. Tadi saya sudah mendengar juga nih Pak dari Ibu. Saya sendiri juga sudah mendengar tadi ya Bu ya. Yang pertama, Bapak sudah mengakui kesalahan Bapak. Bapak sudah menerima semua kekurangan Bapak. Jadi alhamdulillah nih dengan keterbukaan seperti begini yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan Ibu juga Bapak selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, coba mendinginkan diri, bermunajat kepada Allah, memohon, meminta. Insya Allah nih, saya kembalikan lagi, insya Allah minggu depan kita akan ada pertemuan lagi Bu, ya Bu ya. Jadi nanti Ibu silahkan silaturahmi lagi ke tempat kami Pak, juga Bapak. Mudah-mudahan minggu depan menjadi lebih baik ke tempat saya, ya Pak ya. Jadi sekali lagi Bapak atau Ibu mudah-mudahan bisa saling memaafkan. Itu keinginan saya. Terima kasih ya Bu ya sudah datang ke tempat kami. Sama-sama Bapak. Ya Bapak terima kasih juga. Saya tunggu nih untuk minggu depan. Semoga ada penyelesaian yang baik. Amin amin. Semoga jadi lancar semuanya. Ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, Assalamualaikum Pak.